لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة والأرض أن يذكر وأراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا اللهم صل وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز من اتقى خاب من ضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال أيضا غلبت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله حبل من الناس الآية قال صلى الله عليه وسلم فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ورسوله الحبيب الكريم من الشهيدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji puji syukur banyak kita semua sebagai kepada Allah Taala. Allah telah menciptakan kita semua. Allah telah menciptakan dengan ciptaannya. Miliaran tahun Allah menciptakan kita manusia. Allah telah menciptakan alam semesta jagat raya seisinya untuk menopang kebutuhan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sengaja hadirkan di tengah kita menjadi suri teladan terbaik sepanjang zaman dalam segala segi kehidupan. InsyaAllah dengan cara kita istiqamah belajar sunnah-sunnah beliau mengamalkannya dalam keseharian. Allah memberikan kepada kita semua syafaat al-uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, mengawali setiap khutbah khatib senang berwasiat kepada khatib pada seluruh hadir di Masjid At-Taqwa Kerapwa Kestanaan Makatadim untuk senantiasa ilmu bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berpesanlah berbekallah kalian semua, sungguhnya bekal adalah takwa. Insyaallah kalau takwa adalah bagian dari diri kita, Allah berikan kepada kita semua solusi dari setiap kebutuhan permasalahan hidup kita. Sukses dunianya, selamat akhiratnya. Amin ya Allah. Hadirin sedang Idul Fitri rahimakumullah, melalui khutbah singkat Idul Fitri tahun ini 15 menit ke depan khatib akan mengajak kita semua untuk merenungkan sekaligus merangkai setiap peristiwa yang terjadi sejak mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan sampai hari-hari ini kita nikmati bersama 1 Syawal 1447 Hijriah. Khatib rangkai seluruh momentum ini dalam judul khutbah Resolusi Idul Fitri, tekad bulat untuk istiqamah menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama. Resolusi Idul Fitri, tekad bulat untuk istiqamah menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Hadirin, mari kita mulai bagian per bagian. Kita mulai dari yang paling awal urutan peristiwanya, yakni bulan Rajab. Hadirin rahimakumullah, setiap kita tahu, faham bahwa di bulan Rajab ada satu peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada siapapun sebelumnya dan tidak akan pernah terulang kembali setelahnya, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang istimewa adalah oleh dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kewajiban sholat 5 waktu untuk kita semua umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini perintah sholat istimewa karena banyak perintah agama dalam Al-Quran
yang Allah sampaikan hanya melalui ayat saja. Sholat istimewa, kewajibannya sedemikian rupa pentingnya untuk kita umat Islam, sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW harus langsung dipanggil kepada Allah SWT untuk menerima kewajibannya. Hadirin, maka ini berarti menunjukkan betapa sholat itu amat sangat penting untuk kita semua umat Islam. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat yang agama. Siapa menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Sebaliknya kalau meninggalkan salat berarti sama dengan menghancurkan agama. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-salat. Beda antara orang beriman dengan orang yang kafir adalah salatnya. Kalau kita ngaku iman, ngaku Islam tapi kemudian tidak salat, maka keimanan keislaman kita dipertanyakan. Alhamdulillah, begitu pentingnya sholat sampai Nabi menerima perintahnya langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini satu sisi dari sisi keimanan. Tapi ada sisi yang lain, hadirin. Kalau kita mau sholat itu berarti menunjukkan bahwa kita benar-benar sadar sekaligus mengakui dengan setulus-tulusnya bahwa kita Allah yang telah menciptakannya. Dan Allah menjamin penghidupan kita. Allah yang menghidupkan kita dan Allah yang menjamin penghidupan kita. Sebagai masyarakat petani di kampung kita ini, betapa luar biasanya Allah telah berikan kepada kita sebuah nikmat yang luar biasa. Kalau kami di kota untuk mencari makan, barangkali bekerja di sini dengan menanam Bapak bisa makan. Dan itu adalah sumber dari kehidupan kita. Alhamdulillah. Maka kalau kita mau sholat itu berarti menunjukkan bahwa kita sadar sepenuhnya bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan Allah menjamin kehidupan kita semua. Lalu kemudian kita mau tunduk kepadanya. Ini peristiwa pertama Rajab di bulan Rajab, yakni peristiwa Isra Mi'raj dengan sholat. Hadirin, lanjut kepada bagian yang kedua. Setelah Rajab adalah Sya'ban. Alhamdulillah, di bulan Sya'ban sekurang-kurangnya ada dua hal yang penting untuk kita sama-sama renungkan bersama. Yang pertama, bulan Rajab itu adalah bulan Allah menerima rapot kita setahun. Nabi ditanya oleh Usama bin Zaid, "Ya Rasul, kenapa engkau senang puasa pada bulan Sya'ban?" Jawaban Nabi jelas, "Dzalika syahrun yaghfuluhun nas." Itu bulan banyak dilalaikan oleh orang. Karena apa? Baina Rajab wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu diatur antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Padahal kata Nabi, "Turfa'u fihi a'malul ibadi ila rabbil alamin." Padahal pada bulan Sya'ban itulah Allah menerima rapot kita semua hambanya. Hadirin, maka bagian pertama ini di bulan Sya'ban, sewajarnya kalau kemudian kita berusaha melakukan yang terbaik, ibadah terbaik, kondisi terbaik, karena pada bulan Sya'ban itu Allah menerima rapot kita semua. Alangkah jeleknya kalau kemudian ketika rapot dihadapkan Allah Subhanahu wa ta'ala merah nilainya. Hadirin, ini yang pertama. Lalu yang kedua, di bulan Sya'ban ada pertengahan Sya'ban, kita sebut nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu baginda Nabi SAW sampaikan, "Wattala Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi Sya'ban." Allah memantau kita semua pada malam tengah nisfu Sya'ban itu. Lalu apa yang dilakukan? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Kemudian Allah mengampuni semua makhluknya. Illa li musyrikin aw musyahid. Dua saja yang tidak akan mendapatkan ampunan. Yang pertama adalah orang yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberinya kehidupan, penghidupan, tapi dia menyembah kepada yang lain. Murkanya Allah luar biasa kepada orang ini. Lalu yang kedua yang istimewa, nilai sosialnya, bobot sosialnya adalah aw musyahid. Yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan adalah orang yang masih berseteru, masih bermusuhan. Kata musyahid itu isim fa'il dari kata syahm. Syahm itu artinya adalah penuh sampai puncaknya. Orang yang kepermusuhannya begitu rupa sampai kemudian sampai pada puncaknya, dendam kesumat membara. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Pesannya apa, hadirin? Pesannya adalah umat Islam, setengah bulan sebelum Ramadan jangan sampai masih ada di antara kita yang masih berantem, senang memendam permusuhan di antara sesamanya. Hadirin, maka nilai sosialnya adalah melalui nisfu Sya'ban kita diajarkan untuk
lapang dada, legowo, saling memaafkan. Lalu aplikasinya dalam kehidupan menjelang Ramadan, kita kemudian sama-sama bermaafan, bukan hanya kepada yang hidup, bahkan kepada yang meninggal. Kita datangi ziarah di kuburan orang-orang tua kita untuk mendoakan, sekaligus juga mohon maaf atas segala dosa yang mungkin kita pernah lakukan selama masih hidup. Hadirin, ini malam yang kedua, momentum yang kedua adalah bulan Sya'ban, bulan diterimanya amal, sekaligus bulan di mana Allah tebarkan ampunan, kecuali kalau kita masih bermusuh. Lalu bagian yang ketiga adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita siang harinya ditempa dengan puasa. Puasa adalah kawah candra di muka pembentukan umat Islam sedunia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Siang harinya kita ditempa dengan puasa, malam harinya kita ditutup dengan tarawihnya, dengan sholat malamnya. Hadirin, ini istimewa. Melalui puasa, hakikatnya sesungguhnya agama sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lahir kemudian menjadi yang lebih baik lagi. Kalau sebelum puasa kita masih jelek, maka selama puasa kita digojlok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya kita diminta puasa, malam harinya terus kita sholat malam. Itu mensucikan, membersihkan jiwa raga kita, sekaligus menempa kita agar kemudian kita benar hilang karatnya, sehingga kemudian keluar dari Ramadan kita menjadi makhluk yang lebih baik dari sebelumnya. Hadirin, bagian kedua dari Ramadan adalah ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dari kata qadar, satu di antara maknanya adalah qadar itu adalah malam keputusan. Di surah Ad-Dukhan Allah menyatakan itu malam Lailatul Qadar adalah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu keputusan ditentukan untuk kita bagaimana satu tahun ke depan. Maka alangkah ruginya kalau kemudian di malam-malam akhir Ramadan kita malah lalai, sehingga kemudian ketika Allah mengambil keputusan bagaimana kehidupan kita satu tahun ke depan, kemudian bukan yang terbaik yang kita dapatkan. Hadirin, ini bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, yang terakhirnya adalah Syawal. Hari ini kita sedang menikmati bersama 1 Syawal 1447 Hijriah. Ada satu momentum kita saling memaafkan. Idul Fitri, kembali fitrah, sekaligus kemudian karena kita ingin kembali fitrah bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sudah ditempa selama panjang Ramadan. Kita ingin juga fitrahnya itu 0000 antar sesama manusia. Lalu kita saling bermaafan satu sama lain. Alhamdulillah, maka momentum Syawal ini benar-benar mensucikan jiwa raga kita, bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sesama manusia. Hadirin, di penghujung Ramadan, di Idul Fitri ini kemudian kita bayar zakat fitrah. Itu adalah wujud nyata sekaligus adalah bagaimana kita peduli kepada sesama kita. Maka alhamdulillah ada 2 poin di sini. Satu, kita mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita juga saling bermaafan dengan sesamanya, mensucikan diri antar sesama manusia. Hadirin, puncaknya adalah kalau kita rangkai seluruh peristiwa ini dari Rajab, Sya'ban, Ramadan sampai Syawal ini, maka kita bisa ambil garis besarnya ada 2 yang utama. Yang pertama, seluruh rangkaian peristiwa ini mengajarkan kepada kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Melalui oleh Rajab kita didorong, kita diperintahkan untuk sholat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui Ramadan kita diminta untuk berpuasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam harinya kita sholat malam tarawih itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, sekaligus kita diminta untuk semakin dekat dengan sesamanya. Nisfu Sya'ban mengajarkan kita bahwa semua kita akan mendapatkan ampunan kecuali kalau kita masih bermusuhan. Jangan sampai masih bermusuhan. Satu. Kemudian yang kedua, di penghujung Ramadan kita kemudian ketemu dengan 1 Syawal, dengan Idul Fitri. Di masa Idul Fitri ini kemudian kita saling bermaafkan satu sama lain. Maka alhamdulillah, momentum yang keduanya adalah rangkaian peristiwa ini mengajarkan kita untuk bermaafan, lapang dada memaafkan kesalahan orang, sehingga kemudian benar-benar ketika kita keluar dari Ramadan kita kembali kepada fitrahnya kita manusia sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa.
Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagaimana yang dikutip tadi sebagai pembuka menyatakan bahwa faman shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, siapa yang bisa berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa dan juga qiyam Ramadan dengan sebenar-benarnya qiyam Ramadan, maka kharaja min dzunubihi, dia akan keluar dari dosa dosanya kayaumi waladathu ummu, sebagaimana dia terlahir kembali dari rahim ibunya. Kita berdoa semoga kita semua di momentum Idul Fitri ini benar-benar menjadi orang-orang yang suci lahir batin, suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus suci di hadapan sesama manusia. Amin.